Ada alasan kenapa orang Jerman lebih sering bilang ich wusste daripada ich habe gewusst, dan juga ich meinte daripada ich habe gemeint. Padahal keduanya sama-sama bentuk lampau dan artinya juga sama. Yang satu menggunakan preteritum, yang satunya menggunakan perfect. Nah, setelah video ini kalian bakal ngerti kapan menggunakan preteritum dan kapan menggunakan perfect. Kita masuk ke intro dulu. Halo bujang bisa Jerman, herzlich willkommen bei Lulus ke Jerman dengan aku Kak Ruli. Dan selamat datang di episode pertama di series belajar bahasa Jerman level A2 ya. Di series A2 ini, disclaimer dulu, kalian tidak harus pelajari materinya secara urut ya. Jadi kalian bisa lompat antar materi, bebas dari mana saja ya. Tidak seperti di series A1, itu kalian wajib pelajari materinya secara urut ya. Karena itu fundamental atau fondasinya ya. Di series A2 ini kalian bebas dari materi mana saja, oke? Di episode pertama ini kita belajar preteritum yang digunakan di kata kerja dan modal verben ya. Di level A1 di sini ya, kita sudah belajar preteritum tapi dalam bentuk haben dan sein saja ya, basic ya. Ada yang masih ingat preteritum dari haben apa coba? Preteritum dari haben ya, hatten ya. Preteritum dari haben adalah hatten. Terus preteritum dari sein, ada yang masih ingat? Ya, sein itu seperti bin, bis, is gitu ya. Apa coba? Waren ya. Waren ya. Nah, kalau belum paham ini wajib nonton ini dulu ya. Jangan nonton ini dulu. Wajib nonton di level A1 ini dulu, oke? Nah, di level A2 ini kita belajar preteritum yang lebih advance ya. Jadi preteritum yang digunakan di kata kerja dan modal verben. Jadi kata kerja dan modal verben itu bisa berubah bentuk ketika menjadi preteritum. Jadi tidak hanya haben dan sein saja ya. Ada kata kerja dan modal verben, oke? Sekarang kita masuk ke materinya saja. Oke, kalian buka buku gramatik A2 dari Lulus ke Jerman di halaman ketiga ya. Jadi di situ sudah jelas ya. Jadi sebenarnya kalian cuma baca buku ini saja itu kalian sudah paham gitu ya. Jadi tidak harus menonton video ini. Di situ lengkap contohnya dan contoh konjugasinya juga. Oke. Di halaman 3 yang di level A2 ini ya. Bisa cek di link di deskripsi. Oke, jadi preteritum di kata kerja itu ada 3 ya, ada regelmäßig, ada unregelmäßig, dan gemischt, campuran ya. Ini kata kerja ya. Regelmäßig artinya adalah beraturan ya, preteritum yang beraturan ya. Jadi dia selalu berakhiran dengan te ya, selalu berakhiran dengan te. Te ya, selalu berakhiran te. Misalnya apa coba? Misalnya machen ya, machen. Machen kalau jadi preteritum jadinya machten gitu ya. Machten ya atau machte. Terus misalnya lernen ya. Lernen. Lernen kalau berubah jadi preteritum menjadi lernten ya, lernten atau lernte, ich lernte gitu ya. Yang kedua ya, unregelmäßig yaitu berarti tidak beraturan. Jadi kata kerjanya itu berubah dan tanpa akhiran te gitu ya. Te ya, kata kerjanya berubah dan tanpa akhiran te. Misalnya gehen ya, gehen, pergi gitu ya. Gehen. Kalau preteritum berubah menjadi gingen ya, gingen gini. Terus untuk
finden misalnya ya. Finden itu kalau berubah jadi preteritum menjadi fanden ya. Jadi kata kerjanya berubah ya, tidak berpola seperti ini gitu ya. Terus untuk gemis campuran ya antara ini dan ini. Jadi kata kerjanya berubah dan dengan akhiran te gitu ya. Ya, karena gemis kata kerjanya berubah dan dengan akhiran te ini ya. Ini tanpa akhiran te, yang ini dengan akhiran te. Jadi berubah, kata kerjanya berubah dan dengan akhiran te. Misalnya bringen gitu ya. Bringen membawa ya, bringen membawa. Kalau berubah preteritum menjadi brachten ya. Brachten gini ya. Terus ada lagi misalnya vision ya. Vision. Kalau berubah preteritum menjadi wussten ya. Jadi kata kerjanya berubah dan dengan akhiran te gitu ya. Jadi cuma ada 3 aja untuk kata kerja. Kita masuk ke contoh aja ya. Oke, kita masuk ke contoh ya, yang regelmäßig dulu, yang beraturan ya. Misalnya machen ini ya. Ich machte gestern meine Hausaufgaben ya. Jadi aku mengerjakan PR-ku kemarin gitu ya, ini ya, machte ya. Bentuk lampau semua ya. Terus lernen contohnya adalah lernte ya. Ich lernte Deutsch für die Prüfung ya. Aku kemarin belajar bahasa Jerman untuk ujian ya. Ini ya. Terus yang kedua unregelmäßig, yang tidak beraturan ini. Contohnya ich ging gestern zur Schule. Aku berangkat ke sekolah kemarin gitu ya. Ging. Jadi konjugasinya ich jadinya ging gitu ya. Terus yang ini kedua finden jadinya fanden. Untuk ich konjugasinya jadi fand. Ich fand mein Handy unter dem Bett. Aku menemukan HP-ku di bawah kasur gitu ya. Kemarin ini konteksnya. Terus yang gemis, yang campuran antara regelmäßig dan unregelmäßig ini, contohnya bringen ya, brachten. Ich brachte das Buch zurück in die Bibliothek. Aku membawa bukunya kembali ke perpustakaan gitu ya. Jadi konjugasinya ich yaitu brachte ya, bukan brachten. Terus yang kedua vision ya, berubah jadi wussten. Kalau ich konjugasinya jadi wusste ya. Ich wusste die Antwort nicht. Aku tidak tahu jawabannya gitu ya. Aku kemarin tidak tahu jawabannya gitu ya. Ya, kurang lebih gini saja untuk kata kerja. Untuk contoh lainnya, di sini kalian buka yang tadi ya, yang halaman 3 itu sudah lengkap ya, beserta konjugasinya juga. Ya, konjugasi dari kaufen, trinken, ya, arbeiten itu juga ada contoh-contoh konjugasinya, preteritumnya ya. Terus itu juga ada tipsnya juga ya di bawah. Tipsnya adalah kunjungi website Reverso Conjugator gitu ya. Jadi di situ kalian bisa lihat, misalnya kalian mencari kata kerja gitu ya, konjugasi preteritumnya apa, perfectnya apa, di situ lengkap semua gitu ya. Jadi tipsnya adalah kunjungi website Reverso Conjugator gitu ya. Terus kita masuk ke yang kedua, yaitu preteritum yang digunakan di modal verben. Oke, sekarang kita masuk ke modal verben ya. Sebelumnya kalian sudah belajar ya di level A1 apa itu modal verben ya, yang ini. Nah, sekarang kita belajar modal verben di bentuk preteritum gitu ya. Karena tabelnya banyak atau ya isinya banyak gitu, kalian buka saja ya di halaman tadi yang 3. Di halaman 3 tadi ya. Itu sudah lengkap ya tabelnya. Ya, yang ini
ya. Itu ada tabelnya beserta konjugasinya juga lengkap, atau aku tampilkan di layar kaca saja ini ya. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh saja ya, modal verben ketika menjadi preteritum. Oke, kita masuk ke contoh penggunaan aja ya, ketika modal verben menjadi preteritum ya. Contoh pertama, können ya, bisa. Kalau jadi preteritum menjadi könnte ya. Ich konnte gestern nicht kommen. Aku tidak bisa datang kemarin gitu ya. Terus yang kedua, müssen, harus ya. Wir mussten lange warten ya. Ini mussten ya. Jadi wir mussten lange warten. Kita harus menunggu lama kemarin gitu ya. Wollen. Wollen jadinya wollten ya. Misalnya wollte in Deutschland arbeiten ya. Dia ingin bekerja di Jerman gitu ya. Supaya lebih paham, kalian langsung saja kerjakan PR ya di buku yang ini ya, yang Übungsaufgaben ya, di halaman ke 3 ya. Di situ ada lengkap preteritum untuk kata kerja dan preteritum untuk modal verben ya. Di situ juga ada kunci jawabannya ya, di belakang halaman. Belakang halaman ini juga ada kunci jawabannya, jadi kalian bisa mengkoreksi jawaban kalian gitu ya. Oke, ini bonus ya untuk kalian yang udah nonton sampai akhir ya. Di awal video tadi kita kan udah singgung ya, kapan sih kita menggunakan preteritum dan kapan kita menggunakan perfect gitu ya. Jadi gini, kita harus tahu bentuk waktu dulu dalam bahasa Jerman ya. Jadi untuk bentuk waktu saat ini Gegenwart itu ada present. Jadi semakin ke belakang sini semakin lampau, semakin ke depan sini semakin bentuk masa depan gitu ya. Untuk saat ini present, dan untuk lampau ini Vergangenheit ada perfect dan preteritum. Untuk lampaunya lagi ada Pluskuamperfekt ya. Ini nanti kita akan segera pelajari nanti. Terus untuk semakin ke depan ada futur 1, ada futur 2. Nah, di lampau ini ya, di bentuk waktu lampau ini ada perfect dan preteritum. Jadi ini setara ya, bentuknya setara. Jadi kapan menggunakan perfect dan kapan menggunakan preteritum gitu ya. Kita ambil contoh kata kerja misalnya wissen ya. Misal contoh pertama, ich habe nicht gewusst ya. Aku tidak tahu, ini bentuk perfect. Terus yang kedua ada ich wusste nicht, ini bentuk preteritum ya. Dua-duanya sama lampau dan artinya juga sama. Yang satu perfect, yang satu preteritum. Nah, pertanyaannya mana yang lebih natural? Yang perfect atau yang preteritum ini ya? Coba kalian tebak. Jadi yang lebih natural atau yang lebih sering diucapkan oleh orang Jerman sehari-hari itu ini ya. Ich wusste nicht gitu ya. Jarang ada yang ngomong ich habe nicht gewusst gitu ya. Jadi ya kenapa? Karena lebih natural aja gitu kan. Oke, contoh selanjutnya adalah sehen ya. Yang perfect, ich habe einen Film gesehen ya. Yang preteritum, ich sah einen Film ya. Aku sudah menonton filmnya, artinya sama-sama gitu ya. Sama-sama aku sudah menonton filmnya. Yang satu menggunakan perfect, yang satu menggunakan preteritum. Ini benar secara gramatik, tapi menurut kalian mana yang lebih natural coba? Yang lebih natural adalah yang ini ya, yang sering diucapkan sehari-hari ya. Ich sah ini mungkin akan kalian sering temui di buku ya, di novel atau di ya pokoknya di tulisan gitu ya. Tapi untuk sehari-hari mereka pakai yang perfect ini, gesehen gitu ya. Terus yang müssen contohnya ya, yang ketiga, ich habe arbeiten müssen ya. Terus preteritumnya ich musste arbeiten ya. Aku harus kerja kemarin gitu ya. Ini artinya sama ya. Secara gramatik juga benar. Yang satu menggunakan perfect, yang satu menggunakan preteritum, tapi yang lebih natural adalah yang ini ya, mussten. Ich musste arbeiten ya.
ini jarang sekali ada yang bilang ich habe arbeiten müssen gitu ya. Jadi ini memang untuk mengetahui lebih natural mana itu memang harus lebih sering mendengar dan membaca ya, supaya lebih tahu gitu ya. Terus ada lagi yang terakhir denken. Nah ini dua-duanya natural, perfectnya natural dan preteritumnya juga natural. Misalnya ich dachte du bist zu Hause gitu ya. Aku pikir kamu di rumah gitu ya. Terus yang kedua, das habe ich auch gedacht ya. Jadi ini dua-duanya natural. Jadi misal temannya bilang ich dachte du bist zu Hause gitu. Aku kira kamu di rumah. Terus temannya satu lagi, ya das habe ich auch gedacht gitu. Aku juga mikir gitu tadinya. Jadi dua-duanya ini natural. Jadi untuk menentukan mana yang natural, preteritum atau perfect atau dua-duanya natural, itu memang kalian harus sering mendengar dan membaca begitu ya. Oke, untuk video ini, untuk materi ini segitu saja ya. Jangan lupa tadi PR-nya dikerjakan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Oke, ciao, tschüss, wiedersehen.